Wawancara Ratu. Wah, Ratu udah pakai bandar. Putih ya? Gopu. Ratu apa aja lah? Cie, 2, 3. Ayo Jovan, dayung supaya rakitnya melaju dengan cepat. Pacu rakit seperti yang kami lakukan ini memang seru. Bukan hanya harus menyeimbangkan badan, tapi mendayungnya bukan seperti mendayung perahu ya. Kami hanya menggunakan bilah bambu yang panjang untuk mengendalikan laju rakit. Selain melatih keseimbangan badan, pacu rakit juga melatih otot tangan dan kaki. Kami sedang menyiapkan diri untuk pertandingan bola nanti sore. Ya, pacu rakit ini hitung-hitung adalah pemanasan yang kami lakukan untuk hari ini. Hehehe. Hari ini kami akan memasang lukah balui. Lukah balui adalah bumbu untuk perangkap belut. Tapi sebelumnya kami harus mencari umpannya dulu, yaitu cacing tanah. Ayo gali teman-teman. Meskipun bentuknya agak menjijikkan, tapi cacing tanah sangat berjasa untuk membantu menyuburkan tanah menjadi gembur loh. Nah, balui atau belut juga suka sekali dengan si cacing tanah ini. Berbeda dengan bumbu ikan, lukah belut bentuknya menyesuaikan dengan bentuk belut yang memanjang. Masukkan umpan cacing ke dalam lukah, lalu tutup. Godang cacing aku dapat godangnya aku itu lah. Tengoklah aku dahnya. Dah ingat dapat gondang. Godang aja nak godang. Tengok dah aku. Jovan, ada-ada saja. Biarpun cacingnya besar, belum tentu juga dapat belut yang besar. Teman-teman, kalau lukahnya sudah terisi semua, yuk kita balapan lari. Sekalian latihan untuk persiapan pertandingan bola nanti. 3, 2, cheer! Kawan, kami tinggal di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Desa kami berada di ngarai atau lembah yang dikelilingi oleh batu granit terjal dengan ketinggian sampai 500 meter. Ayo Jovan, Nabil, Bima, kita berpencar dan beri jarak untuk menaruh luka. Ingat, gak boleh terbalik. Benamkan dan tutupi dengan lumpur. Tapi jangan sampai pintu luka tertutup ya. Bagaimana teman-teman? Sudah terpasang semuanya lukanya? Prinsip kerja si lukah ini adalah belut yang mengendus umpan cacing akan tertarik masuk ke dalamnya melalui pintu ini. Nah, belut yang sudah masuk nantinya tidak bisa keluar lagi. Yuk, kalau sudah, kita ambil lukah yang sudah dipasang malam sebelumnya. Semoga saja lukanya terisi belut yang banyak ya. Depan! Dapat! Sekolah canggung! Asik! Lukaku terisi beberapa ekor belut nih.
Sepertinya luka Nabil dan Bima juga terisi. Syukurlah, kami jadi membawa hasil untuk Bibi. Hehehe. Jovan terpaksa bolak-balik mengumpulkan belut yang ada di dalam luka kami. Lah, tengok naik kolang lah banyak. Yo, encak belah kita pulang yo. Kalau begitu, kita bawa ke tempat Bibi ya. Pasti ia sudah menunggu. Lah bisa dimakan ko le. Oh, mano lah si bolang ko, lambe bana tibonyo. Ko boluk ko lah koryang ko. Tek, bolang pulang tek. Lai banyak dapet bolang? Lai tek ke tek. Luka letak siko ya tek. Siko jo, kawan. Tek, godang-godang lepet tek. Kau tek ya? Mana Japan? Yo godang-godang kironya yo Japan. Berosian boluk. Ya, depan kalau tek ya. Masyarakat Minang suka sekali mengolah belut kering untuk berbagai jenis macam masakan. Mana kau tante? Nah, untuk mengeringkan belut tidaklah sulit, kawan. Kami hanya harus membersihkan belutnya dulu. Cuci sampai bersih belutnya. Kemudian kupas atau belah belut, buang isi perutnya. Cuci kembali sampai benar-benar bersih. Dan susun dengan bambu seperti ini. Terakhir, belut yang sudah disusun dengan bambu tinggal dijemur sampai benar-benar kering. Kita tidak membutuhkan garam untuk mengawetkannya. Hanya membutuhkan waktu seharian jika matahari sedang terik untuk menjemurnya. Nah, belut yang sudah kering bentuknya seperti yang sudah dijemur Bibi tadi. Teknya lupa boluk kau nak buat sama lado boluk ni tek. Yo tenanglah pakai tek buien sodonyo. Telah main dulu. Asik! Bibi janji akan mengolah belutnya menjadi masakan kesukaan kami. Terima kasih, Bi. Ayo masuk itik-itikku. Masuk. Teman-teman, saatnya kita pilih itik untuk diikut sertakan pacu itik yuk. Aduh, susah juga rupanya menangkap itik-itik ini. Hei, apa tu Alang? Ada apa tu Alang? Cari dia tu. Oh, jadi kalian mencari itik untuk tobangan? Ya. Oh, janganlah tu tunjuk nah. Gitu. Mana rancak yo? Kita ikut tu. Yo tu cari lu. Tu ikut rancak tu. Ternyata tidak semua itik bisa dijadikan sebagai itik pacuan. Hanya itik-itik yang unggul lah yang bisa terbang, kawan. Untung saja Datu Endah mau membantu kami memilihkan itik yang bagus untuk pacu itik. Nah, begini ciri-ciri itik yang bisa dijadikan itik pacuan. Yang pertama, memiliki 3 bulu kecil utama yang disebut bulu elang. Bulu ini letaknya di pangkal sayap berjumlah 3 helai. Kedua, lehernya pendek. Ketiga, lubang di paruhnya besar. Keempat, warna paruhnya sama dengan warna kakinya. Kalau begitu, kita pilih itik yang bagus ya. Kau lancak kau itik kalian lah. Dia namanya rancak-rancak belum. Amo kalau lambo tu bibir manis. Bibir manis, Kalau awak rancak tobang. Rancak tobang. Kalau lambo sayap warna-warni. Sayap Awak tu jat metik. Rancak. Kalau menang. Kalau begitu, yuk. Sekarang kita harus melatih itik-itik ini supaya jadi juara. Bibir manis, bibirnya yang manis seperti. Lihat saja nanti, itik siapa yang paling unggul. Adik, kita pertama berdua yo. Kalian nanti jago siko dek. Alah, mulai dari situ yo. Ayo, kita melatihnya terbang. Sekarang aku dengan Nabil dulu ya. Kamu, Jovan dan Bima tunggu di sana.
itikku kalah dari itik si Nabil. Sekarang giliran kamu, Jovan. Bima. Yiha! Semoga itik-itik kami nanti juara ya. Teman, setiap bulan Juni sampai Oktober, masyarakat Kabupaten 50 Kota punya agenda rutin yang diadakan tiap tahun, yaitu Pacu Itik. Ya, Pacu Itik adalah olahraga khas daerah kami dan tidak ada di tempat lain loh. Aku dan teman-teman juga ingin ikut meramaikan acara tersebut. Ramainya. Seluruh penduduk Sumatera Barat sengaja datang hanya untuk mengikuti acara ini. Itik bisa terbang paling jauh 6 km pada tanah yang datar. Sedangkan pada tanjakan bisa terbang sejauh 1,5 km loh. Yuk, kita buktikan di lomba ini. Kebetulan itik kami mengikuti kelas lomba 800 meter. Siap? Ya! Ayo, laju! Ternyata tidak ada satupun itik kami yang menang, kawan. Tak apa-apa, menang atau kalah tak jadi soal. Yang penting kawan di rumah sudah mengenal budaya dan kearifan lokal dari tempat kami, bukan? Lang, kemana kita lelang ah? Lalati kaki lelang ah. Awak pengen mencari ratu. Wah, ratu. Ratu udah pakai bandar. Tidak, ini ratu sakti. Sakti apa sakti? Nah, kulitnya warna putih ya. Itu ini kamu putih ya. Goput. Ratu apa ya lang? Antok selang, awak cari dulu. Nah, Ayo, mau cari dulu. mana dicari? Ikonya rumahnya. Rumah apa lang? Rumah Ratu Anak-anak itu. Oh, Ratu Nana itu. Saya tahu kami. Apa? Ate dulu, Bang. Cepat! Bawa dulu bang, cepatnya! Antok lalu. Bawa kau. Alah. Kosong aja, Bil. Letak situ. Lah. Aku. Wah. Aku ratunya. Mana lang? Aku. Masih lang ah. Yo. Agak bisa melompat. Agak lang. Lah, mari kita pulang. Pulang ayo. Bye-bye. Lagi kata. Nah. Ada gini aku. Ambo jadi kawan dapat Ratu Anak-anak. Mana Ratu Nana? Depan, gula depan. Mana Ratu Nana? Aku dah tua. Oh, dah ikut tua. Kau nak pergi dia. Ini dia. Oh, sapi. Tengok. Wah, yang putih ha. Tuh,
Amo tuh Ciko lo mambe minumnya tuh. Ayo nak ada. Alah. Ngono. Ako, sudah diminum itu kue aja tidak ada. Udah. Sudah suci. Udah. Mudah. Semangat! Aliran sungai sudah di depan mata. Yuk, langsung saja kita siap-siap. Karena tubing cukup besar, kita naik 2 orang sekaligus. Siap? Meluncur! Yeha! Asik sekali. Tenang, arus sungai Om Bilin tidak terlalu deras kok. Jadi, kami bisa asik bermain sambil menikmati segarnya air. Yuhu! Sampai nih. Asik kan bermain tubing bersama bola? Pada umumnya bahan utama pembuatan dendeng adalah irisan daging sapi yang diawetkan dengan cara dikeringkan. Nah, untuk mensiasati harga daging yang tinggi, masyarakat di desaku membuat dendeng dari bahan lain, yaitu pucuk ubi. Membuatnya tidak begitu sulit kok. Pertama-tama kita tumbuk pucuk ubinya supaya halus. Bawang merah dan bawang putih ditumbuk sampai halus, sambil tambah sedikit garam. Nah, setelah halus, masukkan ketumbar, lalu tumbuk lagi sampai semua tercampur rata. Ternyata Gio dan Rafik sedang membuat sambal lado untuk teman makan dendeng nanti. Tumbukan pucuk ubinya sudah halus nih. Selanjutnya kita pindahkan ke wadah. Kemudian campur dengan bumbu halusnya. Disusul tepung dan 2 butir telur. Aduk sampai semua bahan dan bumbu tercampur rata. Sambil sedikit demi sedikit tuangkan air agar adonan sedikit mencair. Jika sudah, tuang adonan ke wadah yang lebih kecil. Lalu siap deh untuk dikukus. Karena berbahan dasar pucuk ubi, jadi mengukusnya tidak membutuhkan waktu lama. Sekitar 15 menit saja. Lama deh. Sabar lah. Setelah matang, angkat adonan lalu iris tipis-tipis. Eits, belum selesai teman. Adonan masih harus dikeringkan terlebih dahulu di bawah sinar matahari. Proses pengeringan adonan ini cukup lama, yaitu sekitar 1 hari. Tapi tenang, Bibi sudah menyiapkan adonan yang telah kering. Nah, seperti inilah bentuk dan warna adonan yang sudah dikeringkan. Goreng deh sampai matang dan kering. Awas, jangan sampai gosong ya. Kalau sudah ditiriskan, tinggal susun irisan dendeng lalu lumuri dengan sambal ladonya. Dadah! Jadi deh. Selamat menikmati. Rasa gurihnya dendeng dipadukan dengan pedasnya sambal lado sangat memanjakan lidah. Benar-benar mirip daging. Teman di rumah harus mencobanya. Ayo, tambah-tambah.